Selamat pagi, jemaat damai, ada damai. Saya ada sekarang, ini hari Kamis sebenarnya, yang pada waktu itu yang saya merekam khotbah ini. Saya di Bandung, ada pelayanan di Bandung, dan nanti malam ini Blora akan tiba. Jadi pada waktu saudara-saudari menonton khotbah ini bersama-sama atau sendiri, mungkin saya sudah kembali ke Jakarta dan bisa ketemu dengan Ibu Laura. Ibu Laura sudah berangkat ke Amerika dan akan kembali. Dia sekarang di Tokyo, akan kembali sebentar setelah bersama-sama dengan cucu yang ke-6 yang baru ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami mau dengar dari firman Tuhan. Tolong menguatkan kami dengan kebenaran. Kami terus ikut lewat YouTube atau lewat sosial media, media sos, dan kami bersyukur karena walaupun ada COVID, kami tetap bisa berkumpul jarak jauh dan belajar dari firman Tuhan. Ini bulan misi, bulan minggu yang terakhir. Tolong menguatkan kami dari firman Tuhan. Tolong menguatkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ada misionaris dari Amerika Serikat dulu, namanya Adoniram Judson. Dia misionaris Amerika pertama untuk bidang luar negeri, mengatakan begini: suatu kehidupan yang sudah dijalankan atau berlalu tidak bisa diubah. Ini akan tetap direnungkan melalui keabdian. Hal yang sama dapat dikatakan setiap hari. Ketika hari itu berlalu, itu akan hilang untuk selamanya. Semua tanda yang kita tempatkan di atasnya itu akan menunjukkan dirinya untuk selamanya. Setiap hari bukan hanya akan menjadi saksi dari perilaku kita, tetapi akan mempengaruhi nasib kekal kita. Bagaimana kita kemudian ingin melihat setiap hari ditandai dengan kegunaan? Sudah terlambat untuk memperbaiki hari-hari yang lalu. Masa depan adalah kuasa kita. Sebenarnya adalah kuasa Tuhan lewat kita. Dilanjut, mari kita kemudian setiap pagi memutuskan untuk mengirim hari itu kepada keabdian dalam pakaian seperti itu, seperti yang kita harapkan akan kita pakai selamanya. Dan di malam hari, marilah kita renungkan bahwa satu hari lagi tidak dapat ditarik kembali dari hilang, ditandai, tak dapat dihapuskan. Judson pergi ke Burma, yaitu Myanmar. Istrinya meninggal ketika merawatnya sementara ia di penjara. Judson di penjara. Setelah itu dia sangat depresi. Ia pergi ke hutan gelap dan berteriak, "Saya mencari Allah, tapi saya tidak menemukan Dia." Ia sangat menderita. Upah apa yang didambakan Judson? Upah apa yang kita rindukan? Berdasarkan apa kita akan mendapat upah? Apakah harapan dari pemberian upah kita? Yesus memberi kita upah berdasarkan penerimaan kita akan pesannya, pesan Yesus. Dalam pasal 25 di Injil Matius, kita berbicara tentang beberapa perumpamaan tentang penghargaan yang kita terima untuk kesetiaan kita dalam memuliakan Allah melalui karunia dan bakat. Pengakuan yang awal bahwa keselamatan kita datang melalui Dia. Dalam bagian hari ini yang terakhir, dalam tema yang sama,
Yesus membahas imbalan surgawi bagi mereka yang menanggapi pesan Yesus, yaitu Injilnya. Suatu pola ditemukan dalam 3 perumpamaan Yesus dalam Matius pasal 25 yang kita beberapa minggu lihat teks-teks ini. Dalam perumpamaan tentang 10 perempuan dengan minyak, para perempuan muda yang bijak disambut ke dalam perjamuan. Para perempuan muda bodoh tidak diizinkan, mereka ditolak. Dalam perumpamaan tentang talenta, 2 hamba yang melipat gandakan uang majikannya disambut untuk berbagi dalam kebahagiaan majikan mereka. Hamba yang jahat dan malas, yang tidak menginvestasikan sumber daya majikannya, dicampakkan keluar di mana ada tangis dan gertak gigi. Dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, domba disambut ke dalam kerajaan surga untuk menerima warisan mereka. Kambing diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Apa yang menetapkan kelompok yang diterima terpisah dari kelompok tak diterima adalah kesiapan, kesetiaan, dan sikap responsif. Dalam bagian ini, kita melihat upah yang diberikan karena ada sikap responsif. Mari kita membuka firman Tuhan masing-masing. Saya akan membaca Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Matius 25 31 sampai 46. Ini perumpamaan Yesus. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan dan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini firman Tuhan. Perumpamaan ini adalah setengah kisah nyata tentang kedatangan Kristus dan setengah perumpamaan. Ini adalah deskripsi dari apa yang akan terjadi ketika anak manusia datang kembali dalam kemuliaannya. Tapi itu adalah perumpamaan karena gambar domba dan kambing. Karena kita bukan domba dan kambing. Tapi gambar itu dipakai dalam perumpamaan yang mengajar sesuatu yang nyata. Yesus berbicara tentang kedatangannya yang terakhir. Ketika semua malaikat akan datang berserta dengannya. Dan ia akan datang dalam segala kemuliaannya dan duduk di atas takhtanya. Gambaran ini terlihat agung, mulia, berotoritas, penghakiman. Penerima penghakiman adalah semua bangsa. Kata Yunani adalah ethne, dari mana kita mendapat kata etnis dalam bahasa Indonesia. Mengingat konteks perumpamaan ini, kata ini merujuk pada semua orang atau orang-orang dunia yang berbeda, bukan Yahudi saja. Pemisahan antara domba dan kambing memberikan acuan tidak langsung pada Yehezkiel pasal 34 ayat 17 sampai 19. Saya akan membaca itu. Yehezkiel 34 17 sampai 19. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulahkah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulahkah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan hak kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Pada waktu itu, para gembala Palestina sering harus memisahkan ternak mereka seperti ini, seperti yang ada di dalam perumpamaan. Domba dan kambing bebas bercampur makan rumput dan sering tampak sangat mirip dari penampilan, setidaknya dari jauh. Kita juga mungkin tidak bisa menebak dari pengetahuan yang dangkal dan penampilan eksternal siapa yang benar-benar umat Allah, tetapi Allah tahu, Yesus tahu. Jadi dalam perumpamaan ini kita memiliki gambaran seluruh umat manusia, semuanya, di hadapan Kristus pada hari penghakiman. Tidak disebutkan orang-orang yang meninggal sebelum kedatangan Kristus, tetapi secara alami kita akan melihat keputusan ini sebagai acara yang sama seperti yang digambarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 57 dan Wahyu pasal 20 ayat 4. Jadi semua orang akan berkumpul menghadapi Yesus Kristus di atas takhtanya. Mereka yang telah meninggal dan pergi untuk bersama dengan Allah sudah akan tahu nasib kekal mereka. Tapi di sini demonstrasi publik, universal, dan bahkan kosmis tentang keadilan dan kemurahan Allah ditampilkan
untuk semua untuk dilihat. Penghakiman bukanlah pengadilan, tetapi hanya menjatuhkan hukuman untuk keputusan yang sudah dibuat. Jadi domba-domba ini dalam perumpamaan sudah sebelum dunia ini diciptakan, sudah ditentukan mereka domba. Jadi berarti manusia tidak akan menghadapi tadi itu tanpa sadar, apakah saya masuk surga atau tidak. Pasti kita tahu kalau ada di dalam Yesus, kita tahu. Kalau di luar Yesus mereka tahu. Tapi penghakiman ini seperti sesuatu yang universal untuk dilihat semuanya. Domba, mereka yang ada di sebelah kanan, yang diberkati untuk perilaku mereka yang baik. Mereka memperhatikan Kristus, memberinya makan ketika ia lapar, memberinya minum pada waktu dia haus, memberikan pakaian yang memadai ketika dia telanjang, menunjukkan keramah tamahan kepadanya ketika ia orang asing, dan merawat dia ketika ia sakit atau di penjara. Ada kejutan di antara domba-domba itu karena mereka tidak tahu mereka sedang melayani Yesus. Raja, anak manusia, menjawab bahwa orang-orang ini merawatnya setiap kali mereka melakukan tindakan belas kasihan untuk, tanda kutip, dari firman Tuhan, saudaraku yang paling hina ini. Skenario berulang dengan kambing. Mereka adalah orang ditakdirkan untuk menerima hukuman kekal karena mereka tidak memberi makan, memberi minum, pakaian, melawat atau merawat Yesus atau orang-orang hina ini. Namun sementara ada banyak pengajaran di banyak bagian kitab suci pada kebutuhan untuk membantu semua orang miskin di dunia, terutama di Amos, Mika, Lukas, Yakobus. Tapi di sini tidak mungkin itu poin Yesus. Lebih dekat kepada pemikiran Yesus, pemikirannya erat yang sejajar dengan Matius pasal 10 ayat 42. Matius pasal 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Apa maksud Yesus dalam konteks Matius pasal 10? Muridku, siapa akan memberi secangkir minuman kepada yang kecil ini, murid Yesus, yang memberi Injil, yang memberitakan Injil. Jadi domba-domba di dalam konteks Matius pasal 25 dalam perumpamaan ini adalah orang yang pekerjaannya menunjukkan bahwa mereka telah merespons dengan benar untuk para utusan Yesus, dan karena pesannya itu, namun membuat situasi atau tindakan menjadi rendah hati. Jadi dengan kata lain, mereka dengar Injil dari yang kecil ini, yang terhina ini, murid-murid Yesus yang membawa Injil. Mereka dengar dan menerima, itu dibuktikan dari tindakan mereka. Jadi mereka kasih makanan kepada murid-murid, mereka kasih minuman, mereka kasih telanjang, pakaian untuk yang telanjang. Para misionaris Kristen suka mengembara secara berkala menderita dalam cara yang tercantum dalam Matius pasal 25 dan sering membutuhkan jenis bantuan seperti ini. Ini betul dalam sejarah gereja. Ada yang memberitakan Injil, ada yang akan membawa Injil kepada daerah lain. Kadang-kadang mereka ada kebutuhan, mereka ada kekurangan dalam kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dan mereka harus, kalau mereka menerima hal-hal dari orang yang terima Injil, itu seperti buktinya bahwa
Injil itu sudah diterima dan menjadi sebagian kehidupan orang seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah mempertimbangkan kebutuhan Paulus di 2 Korintus pasal 11 untuk melihat paralel atau membandingkan situasi yang Yesus menjelaskan di sini dan apa yang dialami Paulus dalam 2 Korintus pasal 11. Nasib bangsa-bangsa kemudian akan ditentukan oleh bagaimana mereka menanggapi pada para pengikut Yesus yang misionaris atau tidak dibebankan untuk menyebarkan Injil dan melakukannya dalam menghadapi kelaparan, kehausan, penyakit, dan pemenjaraan. Perlakuan baik dilakukan untuk para pengikut Yesus, bahkan yang paling menderita dari mereka. Tidak hanya karya belas kasih dan moralitas, tetapi mencerminkan di mana orang-orang berdiri dalam kaitannya dengan kerajaan dan Yesus sendiri. Yesus mengidentifikasikan diri dengan nasib para pengikutnya dan berbelas kasihan terhadap mereka setara dengan kasih sayang untuk dirinya sendiri. Menanggapi pesan Injil dari perwakilan Kristus, saudara-saudaranya atau murid-muridnya, atau bisa dikatakan orang yang membawa Injil, menanggapi pesan Injil dari perwakilan Kristus adalah setara dengan menanggapi pesan Injil dari Yesus sendiri. Itu adalah poin dari perumpamaan ini dan sejajar dengan paralel sebelumnya sehingga membuatnya menjadi lebih jelas. 5 gadis bodoh itu bodoh karena mereka tidak mempersiapkan diri untuk kembalinya mempelai laki-laki. Mereka meninggalkan tempat pesta itu karena kebodohan mereka. Hamba yang jahat dan malas karena ia memiliki pandangan yang salah dari tuannya, Allah, dan tidak menghormati Allah dengan sumber dayanya, ia tersisa dalam kegelapan di mana ada tangisan dan kertak gigi. Kambing dilemparkan ke dalam api yang kekal karena mereka tidak menanggapi Injil ketika diberikan kepada mereka oleh para murid yang sering dalam keadaan miskin, haus, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Perhatikan betapa intensitas penghakiman atau penghukuman semakin besar dalam masing-masing perumpamaan yang mengarah ke perumpamaan tentang domba dan kambing. Namun sebelum kita melihat penghukuman untuk kambing, mari kita lihat reseptif dan imbalan dari pihak domba. Orang-orang percaya dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 dan 34. Saya akan membaca itu. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Orang-orang percaya dalam teks ini memberikan kita kesejajaran yang baik dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan domba. Penulis Ibrani mengatakan, ingat akan masa lalu. Kamu memiliki harta yang lebih baik, walaupun sekarang kamu menderita. Kamu turut penderitaan orang yang ikut aku dan membawa Injil. Domba-domba itu dipuji karena mereka menerima kabar Injil sebagaimana disampaikan kepada mereka oleh para rasul.
Mereka menanggapi firman-Nya dan membuktikannya dengan melayani kebutuhan para pelayan. Kita adalah domba jika kita menanggapi firman Allah dan mengidentifikasikan dengan penderitaan Kristus. Nah, ini penting untuk kita yang membawa Injil dan penting untuk kita yang menerima Injil. Kedua-duanya harus mengidentifikasikan dengan penderitaan Kristus. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan bahwa Yesus mengatakan domba akan disambut ke kerajaan yang disiapkan untuk mereka sejak penciptaan dunia. Ini telah menjadi tujuan umat manusia untuk menikmati Allah selamanya dalam hadiratnya. Dari sejak sebelum penciptaan dunia ini telah menjadi rencana Allah. Ia telah mempersiapkan kerajaan sejak penciptaan dunia. Taj Mahal itu di India menghabiskan waktu 21 tahun untuk dibangun di abad yang ke-17. Simbol yang luar biasa di India dari zaman pemerintahan Islam masih berdiri sebagai salah satu bangunan arsitektur yang agung, yang luar biasa. 21 tahun. Allah telah mempersiapkan kerajaan surga selama 4.000 tahun. Coba bayangkan betapa mulia itu. Di luar imajinasi kita dan di luar pemahaman kita. Domba, mereka yang menanggapi Injil akan menerima warisan sebagian dari kerajaan itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 4 mengatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kita para domba akan menerima mahkota dari Gembala Agung. Paulus berdoa di dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu menerima pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita adalah mitra pewaris dengan Kristus. Kita berbagi dalam kebahagiaan Tuhan kita sebagai dua hamba baik bersama dalam kebahagiaan majikan mereka. Bukan sebagai budak, tetapi sebagai anak. Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Memperhatikan ayat itu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Mungkin kalau kita membawa Injil di tempat lain atau kepada tetangga, mungkin ada penderitaan. Mungkin kita akan merasa haus, lapar, malu, telanjang. Mungkin ada yang akan masuk penjara. Tetapi ada upah yang lebih besar. Hadiah utama adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Domba disambut pada kemerdekaan selamanya. Penderitaan atau mengidentifikasikan diri dengan mereka yang menderita karena memberitakan Injil tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang tak
terbayangkan dan yang tak terungkap dalam kita. Kita akan berbagi dengan kebahagiaan dan kesukaan yang sangat penting untuk hati Allah selamanya. Kebalikan menyedihkan berlaku bagi kambing. Para kambing mengabaikan saudara-saudara di dalam Kristus, menolak untuk mengidentifikasikan diri dengan mereka, dan demikian juga dengan kegelapan yang mereka derita. Sebagaimana kita sudah lihat sebelumnya, penderitaan semakin intensif dengan setiap perumpamaan. Dari yang tak boleh ikut perjamuan, dicampakkan dalam kegelapan di luar di mana ada tangis dan kertakan gigi, akhirnya dikutuk ke dalam api kekal yang dipersiapkan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Sedangkan kerajaan surga sudah disiapkan untuk domba sejak penciptaan dunia, neraka disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Neraka tidak dipersiapkan untuk kambing. Neraka disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya. Kambing memilih neraka ketika mereka menolak untuk mengidentifikasikan diri dengan Kristus. Kambing dikutuk karena dosa-dosa kelalaian serta dosa komisi. Respons yang tidak tepat terhadap kesaksian Kristen mengarah pada kecaman. Mengatakan dengan cara lain, dengan menolak untuk mengidentifikasikan diri dengan mereka yang paling hina ini, mereka menolak untuk tercakup di antara para pengikut Kristus yang menderita, dan karena itu menolak juga Kristus. Pertandingan mereka adalah penderitaan yang kekal. Apakah Anda pernah menonton satu film yang agak lucu? Itu namanya film itu Babe. Itu tentang seekor babi. Itu agak lucu karena seekor babi itu bisa berbicara bahasa Inggris pasti. Itu adalah film tentang seekor babi ini yang bertindak seperti anjing penjaga domba. Jadi dia bisa berjaga domba, dia bisa mengatur domba-domba. Ia menggiring domba dan di akhir film memenangkan medali untuk anjing penggembala. Majikannya tampak bangga padanya dan diam-diam berkata, "Kau akan melakukannya, babi." Ya, tidak ada babi di kandang domba. Tidak ada kambing di kandang domba. Mungkin ada kambing tercampur sekarang, tapi pada akhir dari segala sesuatu hanya akan ada domba dengan Sang Gembala Agung. Jadi pertanyaan yang harus dibicarakan ialah, sebagai orang-orang yang lebih tua mau bergaul dengan orang-orang yang lebih muda, di mana kita tidur? Dengan kata lain, apakah kita ini domba atau apakah kita ini kambing? Dengan kata lain, sudahkah kita memberi respons dan mengidentifikasikan dengan Kristus yang menderita, memikul salib kita sendiri dan mengikuti Dia? Atau pernahkah kita menolak kabar Injil dan memilih untuk mengidentifikasikan diri dengan dunia? Tidak ada pagar untuk duduk. Kita mungkin sekandang atau di tempat lain. Kita berada dalam pagar yang baik dalam satu kandang kecil atau tempat lainnya. Saudara-saudara tidak dapat menjadi domkang atau kamdom. Saudara-saudara, entah seekor domba atau seekor kambing. Saya berdoa bahwa ketika Anak Manusia datang dalam segala kemuliaannya dan memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri, bahwa kita semua akan ditemukan di sebelah kanan. Berkaitan dengan misi dan bulan misi ini,
Kadang-kadang kita sebagai murid Yesus atau sebagai utusan Yesus akan menemukan, akan sadar bahwa memang kita akan menderita. Tetapi kalau ada orang yang merespons, kalau ada orang yang menerima Injil dari mulut kita, dari tindakan kita, mereka akan membuktikan penerimaan itu, respons itu, dan merawat kita, menolong kita, membantu. Tuhan akan pakai mereka. Tetapi kita harus siap untuk dianggap yang terhina untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Wah, dianggap terhina? Ya, Yesus dianggap terhina. Apakah kita sebagai utusannya siap untuk dianggap seperti itu? Kalau begitu, kalau kita siap, nanti ada domba-domba yang akan menerima pesan Injil dari kita, yang ada di surga, yang akan bersyukur kepada Tuhan karena kita yang terhina memberitakan Injil kepada mereka. Mari kita identifikasikan dengan Yesus, Gembala Agung itu. Kita sebagai domba dan kita sebagai utusan bisa bersama-sama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih karena teks ini yang mendorong kami untuk memastikan bahwa kami menerima Injil dengan baik, dan kami bersyukur karena di dalam penghukuman di depan takhta Allah kami tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena kami tahu bahwa dalam Yesus Kristus kami dianggap domba karena kami sudah menerima Injil dari mulut utusan orang lain, utusan Tuhan Yesus. Tolong kami untuk terus mengidentifikasikan dengan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari